Beberapa kali saya menemukan video yang diungkapkan oleh beberapa oknum Habib yang menyatakan bahwa Faqih Muqaddam itu lebih masyhur daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika di akhirat. Ketika di dunia memang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu lebih masyhur, lebih mulia daripada Faqih Muqaddam. Namun di akhirat itu katanya si Habib itu, si Faqih Muqaddam itu lebih mulia atau lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini adalah pengklaiman dan penganggapan sepihak yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan. Sebab sebagaimana kita ketahui, adanya Islam di Nusantara ini itu tidak lepas dari peran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bisa kita lihat dari jejak para wali songo yang ada di Nusantara. Mereka mengajarkan Islam, mengajarkan tarekat itu juga bersumber dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kali ini ada sebuah video yang lebih parah lagi yang membahas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita simak bersama-sama. Bahsul masail, buat nyari tahu siapa ini yang pertama kali punya ide bacaan tahlil. Subhanallah, ternyata usut punya usut, ini adalah kebiasaan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, ini sudah jelas ya, ini harus dibantah, harus diluruskan bahwa pencipta atau penggagas atau penemu tahlil itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Habib dari Hadramaut, bukan Habib dari Yaman. Dan ini yang ceramah adalah salah satu oknum Habib yang mengklaim, menggeser, memelencengkan sejarah bahwa penemu tahlil itu adalah salah seorang Habib dari mereka. Padahal itu salah, itu adalah tidak benar. Dan itu adalah penggiringan opini untuk mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan itu dianggap sudah sangat berjasa bagi orang-orang di Nusantara ini. Tapi semua itu harus kita luruskan bahwa semua itu adalah hoak alias berita bohong. Sebab sebenarnya yang menciptakan tahlilan itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka makin kesini kok makin kelihatan ngawurnya saja oknum-oknum Habib ini memberikan cerita, memberikan gambaran, memberikan dongeng, mengklaim bahwa segala sesuatu yang kelihatan hebat, segala sesuatu yang bermanfaat itu seolah-olah adalah karena peran atau karena ulah atau karena jasa mereka. Tapi itu adalah penggiringan opini untuk menggeser nama Syekh Abdul Qadir yang ada di Nusantara ini. Sebagaimana kita ketahui, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah tersemat di hati orang-orang Nusantara sejak sebelum para wali songo datang ke Nusantara. Dan para wali songo datang ke Nusantara itu juga membawa ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya para Habib dari zaman ini mungkin ingin menggeser nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari hati orang-orang di Nusantara ini. Dan ini jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai diterus-teruskan, karena hal ini sama juga kita itu menciderai hati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita coba lihat buku tahlil, itu kan jelas ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi bukan ila hadrati Al-Habib siapa, itu tidak. Jadi sekarang misalkan ada tambahan penggeseran ila hadrati Al-Habib siapa, itu sudah tambahan. Tapi yang aslinya itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Dan semua wali, semua ulama yang ada di dunia itu mengakui hal tersebut. Jadi tidak bisa dibantah. Kemudian tentang Habib yang diklaim oleh oknum dari kalangan Ba'alawi yang katanya menciptakan tahlil. Ini adalah pemelencengan sejarah, pemelencengan fakta yang harus kita bantah dan harus kita tolak. Sebut misalnya adanya banyak sekali thariqah yang ada di Indonesia, di Nusantara. Itu kan kebanyakan dan hampir semuanya itu bersumber dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi misalkan ini nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kok mau digeser dari hati orang-orang di Nusantara, yaitu sama saja menyakiti dan melukai perasaan hati orang-orang pribumi Nusantara yang selama ini telah menjalankan ajaran-ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka makin kesini makin kelihatan sekali bahwa penggiringan opini yang dilakukan oleh oknum Habib itu jelas bahwa mereka itu memang ingin menggeser nama wali-wali yang dulu pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara. Akan digeser dan digantikan oleh Habib-Habib junjungan mereka, dari klan mereka, dari marga mereka. Dan harusnya para ulama, para kiai, dan para tokoh masyarakat di bumi Nusantara ini menyuarakan hal ini, memberikan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa sebenarnya penggagas atau pembuat tahlil itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan seorang Habib dari kalangan Ba'alawi. Itu bukan.
Maka semakin lama kalau kita melihat banyak sekali kebohongan, banyak sekali pengklaiman sepihak, ini apakah kita masih akan percaya, masih akan menganggap bahwa para habaib adalah cucu Nabi? Tentu saja tidak. Sebab berdasar data sudah tidak terbukti, berdasar tes DNA tidak berani, berdasarkan tingkah laku banyak kebohongan yang terjadi. Dan kita juga harus bersyukur di era modern seperti sekarang ini, informasi bisa kita dapat dengan mudah. Kita bisa melacak sejarah, kita bisa melacak berbagai hal yang selama ini mungkin dianggap tabu. Dan mungkin juga di masa orang-orang zaman dahulu, para ulama-ulama zaman dahulu, tentang informasi itu mungkin ada keterbatasan. Tapi sekarang kan era digital, semua bisa diakses. Kita bisa jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoak, mana yang fakta. Makanya kita harusnya tetap terus menyuarakan kebenaran ini. Jangan sampai kebenaran ini tenggelam oleh kebohongan. Sebab apa? Sebab jika sebuah kebenaran itu cuma didiamkan saja, tidak disuarakan, tidak dipublikasikan, maka kebenaran itu akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara jika sebuah kebohongan itu diungkapkan terus-menerus dan dibiarkan merajalela, maka kebohongan itu akan disalahpahami dan bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan sekali lagi, penemu tahlil, penggagas tahlil itu bukan Habib dari Ba'alawi, tapi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.